warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkul Wabda Syaida, nomor induk mahasiswa 211217823 kelas 2021B sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mazhab hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang ditemukan pada alam, di mana hukum itu sesuai dan bersinergi dengan alam. Hukum alam sendiri sebenarnya bukan merupakan jenis hukum, tetapi itu merupakan penamaan seragam untuk banyak ide yang dikelompokkan dalam satu nama, yaitu hukum alam. Ini berarti dalam hukum alam sendiri terdapat beberapa teori hukum yang memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam teori hukum alam terdapat kekhasan, yaitu dipisahkannya secara tegas antara hukum dan moral. Penganut aliran ini memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal kehidupan manusia dan hubungan sesama manusia. Sumber hukum alam antara lain: yang pertama, hukum alam yang bersumber dari Tuhan; yang kedua, hukum alam yang bersumber dari rasio manusia; dan yang ketiga, hukum alam yang bersumber dari panca indera manusia. Selanjutnya, hukum akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, mengenai hukum alam bersumber dari Tuhan. Kelompok ini berpendapat bahwa sumber hukum alam adalah kitab suci. Manusia dikuasai oleh hukum alam dan adat kebiasaan. Hukum alam adalah hukum yang lahir bersamaan dengan terciptanya manusia dan tidak berubah sepanjang zaman. Hukum alam adalah hukum yang tertinggi. Selanjutnya, menurut Thomas Aquinas, ada dua pengetahuan yang berjalan bersamaan, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal dan pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu ilahi. 2. Hukum alam yang bersumber dari rasio manusia. Kelompok ini berpendapat bahwa hukum yang universal dan abadi itu berasal dari rasio manusia. Hukum alam muncul dari pikiran manusia tentang apa yang baik, benar, atau buruk diserahkan kepada moral alam. Selanjutnya, hukum alam yang bersumber dari panca indera manusia. Kelompok ini berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Paham ini diperoleh oleh Francis Bacon yang hidup antara tahun 1961 sampai tahun 1626. Kemudian John Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani manusia itu. Proses manusia mendapatkan pengetahuan dan dari perpaduan dua bentuk pengalaman manusia, pengalaman lahiriah dan pengalaman batinnya, diperoleh apa yang Locke sebut pandangan-pandangan sederhana yang berfungsi sebagai data-data empiris. Ada 4 jenis pandangan sederhana. Yang pertama, pandangan yang hanya diterima oleh satu indera manusia saja, misalnya warna diterima oleh mata dan bunyi diterima oleh telinga. Kedua, pandangan yang diterima oleh beberapa indera, misalnya saja ruang dan gerak. Pandangan yang dihasilkan oleh refleksi kesadaran manusia, misalnya ingatan. 4. Pandangan yang menyertai saat-saat terjadinya proses penerimaan dan refleksi, misalnya rasa tertarik, rasa heran, dan waktu. Selanjutnya, mazhab positivisme hukum. Mazhab positivisme hukum memandang hukum dari sudut pandang yang berbeda jika dibandingkan dengan mazhab hukum alam. Jika mazhab hukum alam memandang hukum sebagai instrumen keadilan
yang tidak bisa lepas dari moral dan etika, maka mazhab positifme hukum memandang hukum sebagai saran untuk menciptakan kepastian hukum. Maka harus dipisahkan dari nilai baik atau buruk serta nilai adil atau tidak adil. Bagi mazhab positifme hukum, hukum hanya dipandang sebagai perintah-perintah berdaulat. Di samping hukum itu merupakan perintah yang berdaulat, Jeremy Bentham juga menyatakan bahwa hukum dibentuk untuk mendatangkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong rasa suka dan serentak mengekang si raja duka. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Selanjutnya, mazhab hukum alam memandang hukum merupakan refleksi dari moral, etika, dan keadilan. Hukum tidak dapat dilepaskan dari keadilan, bahkan ada adigium lex injusta non est lex. Hukum adalah keadilan. Satu-satunya cita dan tujuan hukum adalah keadilan, meningkatkan hukum karena ia bernilai keadilan. Apabila hukum tidak berisi nilai keadilan, maka tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang tidak wajib dipatuhi. Selanjutnya, dari kasus tersebut dapat diambil pemahaman bahwa walaupun hukum positif di New York tidak ada aturan mengenai halangan bagi pembunuh untuk menikmati warisan, namun hakim berani untuk mengadili berdasarkan prinsip hukum atau nilai kepatutan. Tidak ada aturan hukum yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPUD provinsi untuk melakukan pemungutan suara ulang. Namun demi tegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya atas dasar prinsip hukum, tidak ada satupun orang boleh diuntungkan dengan kejahatan yang dilakukan. Putusan ini menyampingkan hukum positif demi tegaknya keadilan. Putusan ini sampai sekarang menjadi jurisprudensi dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada di Indonesia. Dengan demikian, maka hakim akan bijak dalam menerapkan hukum untuk mencapai keadilan. Sebagai contoh yang saya kemukakan di sini adalah mengenai pasal 362 KUHP tentang delik pencurian. Siapapun yang mencuri harus dihukum. Namun berat ringannya hukuman harus mempertimbangkan alasan kenapa pelaku mencuri, harga barang yang dicuri, dan faktor-faktor lainnya. Dengan melihat hal tersebut, maka hakim akan menjatuhkan hukum yang berkeadilan. Orang yang mencuri karena kelaparannya dan mencuri karena pekerjaan tidak adil kalau dihukum sama sesuai ancaman dalam pasal 362 KUHP. Namun harus dibedakan. Dengan demikian maka akan tegak hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Selanjutnya, mazhab hukum alam memandang hukum sebagai refleksi dari moral, etika, dan keadilan. Hukum yang tidak adil adalah bukan hukum. Cita hukum adalah keadilan. Karenanya hukum itu mengikat karena ada nilai keadilan. Sedangkan mazhab positifme memandang hukum sebagai perintah yang berdaulat yang tidak ada kaitannya dengan moral, etika, dan keadilan. Lanjutnya, hukum Islam dalam mazhab hukum alam semesta ini bekerja menurut hukumnya sendiri yang bersumber pada hukum Tuhan. Oleh karena itu, alam bersifat otonom, tetapi ia tidak bersifat otokratis karena di dalamnya tidak ada jaminan terhadap eksistensinya sendiri, dan karena ia tidak dapat menerangkan dirinya sendiri, juga tidak dapat menerangkan dirinya sendiri. Alam terjalin dengan sempurna dan bekerja sesuai dengan hukum yang
Allah kepadanya, maka jelas sekali ada hukum sebab akibat yang alamiah. Al-Quran tidak hanya bersikap deskriptif, namun terutama sesekali Al-Quran bersifat preskriptif, memberikan ketentuan-ketentuan, baik kandungannya maupun kekuatan bentuk penyajian tidak hanya dimaksudkan sebagai seruan-seruan kepada manusia. Akan tetapi yang terpenting adalah kalimat tersebut mempunyai sebuah maksud dan tujuan psikologis yang tertentu, yaitu untuk memberikan arah yang benar kepada manusia. Al-Quran terus mengecam ketimpangan-ketimpangan ekonomi, karena hal inilah yang paling sulit disembuhkan dan yang merupakan inti dari ketimpangan sosial. Dilanjutkan pula dalam pasal perkawinan, dilaksanakan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Adapun dalam UUP perkawinan didefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya, mazhab hukum Islam lebih mengacu pada hukum alam yang berprinsip bahwa segala hukum adalah bersumber dari norma Tuhan. Islam menjadikan Al-Quran pedoman utama dalam mengatur segala kehidupan manusia di bumi. Meskipun hukum Islam telah diupayakan dan dipositivasikan, namun dalam ranah hukum keluarga khususnya, masyarakat muslimah masih belum berani meninggalkan atau dengan kata lain menginterpretasi ulang norma-norma yang ditentukan oleh Tuhan. Untuk itu, sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya nilai-nilai ketaatan dan ibadah yang harus dilakukan oleh manusia sebagai muslim dan kewajibannya kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.